Secara perlahan, Paramita, Arif, dan juga Indi, saya tadi membayangkan apa yang dikatakan oleh Indi Rahmawati langsung dari Bangka Belitung. Merinding sekali, sangat menakjubkan, apalagi ketika mendengar teriakan histeris, teriakan mungkin tanda bersyukur masih diberikan panjang umur untuk melihat fenomena yang sangat langka, seperti yang Mita katakan tadi, 33 tahun sekali, dan itu mungkin kemungkinan untuk gerhana matahari total itu sangat kecil dan durasinya sangat sempit sekali. Betul yang dikatakan Arif Fadil bahwa manusia ini seperti kecil sekali nampaknya karena kondisi gerhana matahari total seperti dalam hitungan menit menutupi bumi kita, menutupi alam seperti itu, sama halnya seperti di Palu, Sulawesi Tengah. Saya ingin menggunakan kacamata saya untuk memperlihatkan kepada pemirsa juga, jika Anda melihat kaca kami, makin tipis piringan matahari yang sekarang sudah tertutup secara jelas oleh piringan bulan. Kita akan nantikan bersama proses gerhana matahari total. Di sini juga perubahan suhu udara, angin perlahan sudah mulai ikut berubah, seperti halnya menjelang malam hari. Jika Anda bisa melihat bahwa masyarakat di sini sudah sangat menantikan, bukan hanya masyarakat tapi juga turis mancanegara. Mereka meneliti, mereka menggunakan alat khusus seperti teleskop untuk melihat langsung proses GMT di Palu. Tadi saya sempat menyimak laporan Indi dengan durasi yang cukup singkat karena awalnya memang diprediksi sekitar 2 menit, sama halnya seperti di Palu. Perubahan yang sangat berpengaruh adalah perubahan cuaca, kemudian kondisi awan yang bisa mempengaruhi durasi lama atau tidaknya proses gerhana matahari total di Palu, Sulawesi Tengah. Awalnya memang diprediksi sekitar 2 menit 30 detik. Ini merupakan durasi yang cukup lama untuk melihat fenomena alam yang sangat langka ini, Arif dan Mita, tapi kita tunggu bersama sebenarnya seberapa lama ketika piringan bulan ini menutup matahari. Posisi bulan matahari ini berada dalam satu garis lurus yang sama seperti Indi Rahmawati tadi katakan. Kita tunggu bersama. Saat ini saya membayangkan seperti halnya kita akan menyambut malam hari. Kalau tadi sudah digelar sholat gerhana, mungkin membayangkannya seperti ingin menuju ke sholat maghrib. Perlahan awan sudah mulai pudar seperti itu. Cuaca di sini berubah secara drastis. Kita saksikan bersama dan menantikan Indi, Arif, dan juga Paramita bagaimana proses gerhana matahari total langsung dari Palu, Sulawesi Tengah. Arif, kembali ke Jakarta. Andro, bagaimana mungkin Anda merasakan? Ya, Andro, kalau tadi kita lihat di Bangka Belitung sempat tertutup awan sesaat begitu ya. Kalau di Palu sejauh ini cuacanya aman begitu ya, Andro? Sejauh ini aman, sejauh ini aman. Saya memperlihatkan ada dengan jelas. Sejauh ini aman sekali cuaca di Palu dengan prediksi di awal 50% berawan. Nampaknya sejauh ini kondisi matahari bisa terlihat dengan jelas tertutup piringan bulan, Mita. Baik, sambil kita melihat menunggu detik-detik gerhana matahari total di Palu, kita melihat sejenak ke Bangka Belitung yang sepertinya akan detik-detik menjelang selesai gerhana matahari total ya, Rif ya? Ya, detik-detik juga di mana kalau kita bicara soal fenomena alam yang terjadi, tentunya ada sebagian kalangan yang menjadikan ini sebagai momen untuk penelitian mereka. Betul. Ya, apakah memang sesaat lagi di kawasan Bangka Belitung atau jangan-jangan memang sudah terjadi di Belitung khususnya begitu? Ayam berkokok kembali untuk kedua kalinya begitu ya, karena yang saya baca dan tentu juga pemirsa juga sudah mendapatkan informasinya, ada semacam penelitian ini di luar negeri begitu ya, yang menempatkan kamera di depan sejenis kandang ayam gitulah. Jadi ayam itu keluar dari kandang yang menandakan itu sudah pagi hari. Tiba-tiba ayam itu masuk ke dalam kandang seiring dengan gelapnya kondisi gerhana matahari yang terjadi di lokasi tersebut. Dan kemudian ayam itu keluar lagi seiring juga dengan terangnya kembali di lokasi tersebut. Sama begitu, seperti suasana studio kita yang saat ini juga sudah mulai gelap ya. Barangkali ini gambaran juga bagaimana kondisi di sejumlah wilayah yang dilintasi gerhana matahari total. Seperti di Bangka Belitung tadi laporan dari Indi Rahmawati dan juga di Palu, Sulawesi Tengah. Ya, kami bisa merasakan juga meskipun ini adalah di atas kita nih, Vi. Teknologi ya. Di atas kita nih, di atas kita persis, betul. Yang memang kami gambarkan kurang lebih yang bisa juga Anda rasakan. Kondisi gerhana matahari total yang bergerak perlahan-lahan dan menutupi matahari secara total seperti yang tadi Anda lihat di Belitung. Subhanallah ya. Alhamdulillah. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Kabarnya juga rekan kita Indi juga ikut juga menikmati dan merasakan secara haru begitu di sana. Ya subhanallah ya, ini adalah bentuk kekuasaan ilahi,
kuasa ilahi. Dan yang paling patut disyukuri adalah kita punya usia, diberi kesempatan untuk melihat kekuasaan, kebesaran Tuhan, begitu ya, Vi ya? Betul, betul. Sekali lagi mungkin saya merasa pribadi sangat kecil ya di matanya, begitu. Ya. Apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang saya, gitu, dan yang kemudian masyarakat bisa menikmati kuasa ilahi, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi hari ini, tepat pada pukul 7.21 tadi ya. Ya. Nah, kita ke Palu. Palu ini detik-detik gerhana matahari total akan terjadi. Ya, Andro seperti apa, Andro? Anda bisa memberikan informasi kepada kita di sini, Andro. Betul, Mita. Kita tunggu beberapa detik lagi. Nampaknya proses gerhana matahari total yang durasinya relatif lebih cepat dari prediksi sebelumnya, karena proses gerhana matahari total tadi awalnya kita prediksi peneliti di Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah ini sekitar 30 hingga 45 menit, tapi nampaknya ini sudah berjalan sekitar 30 menit. Dan jika kita perhatikan secara bersamaan bahwa piringan matahari sudah sangat tipis, sudah tertutup secara jelas dengan bulan, sebentar lagi nampaknya proses GMT ini akan terlihat jelas. Dan jika Anda mendengar bahwa posisi masyarakat memang sedikit jauh dengan saya, tapi paling tidak mereka sudah mulai histeris seperti itu. Mereka takjub sekali melihat keindahan fenomena alam yang ada di sini. Bahkan posisi turis mancanegara yang memiliki titik-titik pemantauan di Kabupaten Sigi ini sudah memasang alat mereka secara akurat untuk memantau langsung kondisi Kabupaten Sigi yang akan gelap gulita, tertutup piringan bulan ke matahari. Kita saksikan bersama, pemirsa, fenomena yang sangat langka ini. Arif? Ya, kalau kita ketahui dari data yang dirilis sebelumnya, prediksi begitu ya, Andro, ini informasi di Palu akan berada di pukul 8:37 WITA. Artinya kalau misalnya kami di Jakarta, sesaat lagi, saat ini pada pukul 7:34, masih ada sekitar 3 menit lagi, dan posisi di tempat Anda juga tentunya masih ada 3 menit lagi menjelang tertutup total begitu. Yang dimulai sebetulnya tadi pada pukul 7:27 WITA dan berakhir nanti di pukul 10 WITA. Andro. Betul, Rivi. Kita tunggu apakah prediksi itu akurat atau tidak. Saat ini menunjukkan di waktu Indonesia bagian tengah, yakni 8:35 waktu Indonesia bagian tengah. Artinya jika prediksi di awal adalah 8:37, 2 menit lagi kita akan saksikan bersama bagaimana proses gerhana matahari total di Palu ini. Arif dan juga Mita di Jakarta. Jika Anda perhatikan mungkin posisi layar kamera juga sudah mulai berangsur-angsur gelap. Seperti itu kondisi cuaca, kondisi angin juga sudah mulai terasa dingin. Ya, ini Andro, perubahan langitnya kalau Anda boleh gambarkan di sekitar Anda seperti apa, Andro? Perubahan langitnya seperti halnya menjelang malam hari. Oke, kalau tadi seperti maghrib, sekarang seperti malam ya. Terlihat posisi langit saat ini kondisinya sangat-sangat kondusif untuk melihat posisi matahari yang sudah tertutup dengan jelas oleh piringan bulan. Jika Anda perhatikan, karena posisi di Kabupaten Sigi ini di sebelah kanan, kiri, dan belakang saya adalah perbukitan, dan memang matahari terbit dari sebelah timur. Posisi kita berdiri melihat jelas proses GMT ini. Arif dan Mita. Iya, Andro. Kalau tadi Indi yang juga masih bersama kita tentunya, mudah-mudahan Indi sudah bisa menghapus air matanya ya saat ini ya begitu. Ini Andro, Anda tentu mendengar juga suasana di sekitar Indi Rahmawati tadi di Belitung, ada yang berteriak, ada yang wah luar biasa lah, ada juga yang tentunya bersyukur gitu. Bagaimana dengan yang di Palu? Saya tidak mendengar ada suara animo masyarakat yang euforia yang terdengar begitu. Sama halnya, beragam ekspresi dikeluarkan oleh masyarakat. Bahkan ada yang tadi sempat bertepuk tangan. Jika kamera bisa mengarahkan ke masyarakat, Anda dengar secara perlahan bahwa masyarakat ada yang teriak, ada yang mengumandangkan takbir Allahu Akbar. Kemudian sambil memasang kamera, kita saksikan bersama dalam hitungan detik. Saat ini kondisi di kota Palu begitu fenomenal. 1 menit lagi. Kita saksikan bersama. Pemirsa, saya akan mengarahkan audio ke suara masyarakat yang ada di sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah
Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanallah. La ilaha illallah. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Wallahu akbar. La ilaha alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. La ilaha illallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu 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 akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gelap, gelap ya Allah. Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa. Alhamdulillah alamin ya Allah. Terima kasih ya Allah. Telah Kuasa yang maha mengetahui segala-galanya, kami hanya Arif, Paramita dan juga Indi. Sebagian masyarakat di sini menangis. Mereka terharu menyaksikan proses gerhana matahari total. Saya juga sudah tidak terbendung betapa fenomenal, betapa langka, betapa menakjubkannya gerhana matahari total. Dalam satu kali seumur hidup saya baru pertama kali melihat. Kalau tadi ada mendengar suara dari masyarakat, mereka begitu bersyukur. Mereka melafazkan zikir, tanda kebesaran yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi begitu histeris masyarakat, mereka berteriak, tidak lepas dari kalimat zikir. Jika Indi, Paramita dan juga Arif berada di posisi saya saat ini, saya tidak bisa membendung rasa tangis, rasa sedih, rasa syukur melihat proses gerhana matahari total di sini begitu luar biasa, begitu menakjubkan, sangat-sangat indah sekali. Sebuah fenomena alam ciptaan Sang Halik yang begitu luar biasa di Palu, Sulawesi Tengah. Anda bisa membayangkan ketika posisi tubuh Anda berada di tempat saya saat ini berdiri, tidak hanya melihat di layar kaca, tapi wow, sangat luar biasa. Arif dan Mita, saya bingung ingin berkata apa lagi karena begitu posisi gerhana matahari tertutup oleh piringan bulan. Anda bisa saksikan bahwa sangat indah sekali posisi di sini, Indi. Mungkin sama halnya seperti yang dirasakan Indi tadi di Bangka Belitung. Di sini masyarakat tadi ketika di awal mereka mengucapkan takbir, kemudian secara perlahan kemudian piringan bulan membuka dan sinar terik lagi dan mereka mengucap syukur. Alhamdulillahirobbilalamin. Mereka bersyukur, mereka berterima kasih karena hingga saat ini masih diberikan umur untuk menyaksikan
fenomena ciptaan Sang Halik. Anda bisa lihat saat ini di belakang saya sudah banyak sekali turis yang berteriak mengucapkan ekspresi mereka. Ada yang sambil tos bahwa sesuai mungkin dengan prediksi mereka, pengamatan mereka, yang mereka inginkan melihat proses gerhana matahari total ini secara keseluruhan. Mr. J, can you join with us? Mr. J, may I interview you for a while, just for a while? Mr. J, can you express how you feel when you saw the total solar eclipse? I feel sad. You're sad? You're sad? Well, you see, I have a big smile on my face. This was really a beautiful eclipse, and I felt like I had time to watch it and see things, see the plumes off the side, the beautiful prominence down on one side, but there were clouds, and yet the clouds also made it look beautiful. And hearing the crowd cheering and everybody here seeing an eclipse for the first time, not only am I seeing another eclipse, I've seen many, but I'm sharing it with 1,000 people, and that's such a special feeling when you do that. That's what I love about eclipses. It brings all these people together for one magical moment, and I love it. And this was a very nice eclipse. Can you express what you feel? There aren't enough words in the English language for that. I think maybe some languages could. I think Arabic and Spanish could express it, but in the English language, it's such a beautiful experience. There'll be another one in Indonesia in 7 years. Everybody should see it. It's just so beautiful. As a scientific studies, you can express. I was going to look through these at the eclipse. You can explain how the impact of the total solar eclipse for the nature or animal. Well, farm animals will go back to the shed or go back to wherever they roost or rest overnight. Cattle will go home to the barn. Birds will usually come out of the sky and roost in the trees, and they'll be waking up now and wondering what happened. You know, it was dark and now here it is light again. And thank you very much, Mr. J. Have a nice trip in Indonesia. Nice to meet you. To see the wonderful. Kita bisa tahu bahwa kondisi di sini sangat-sangat luar biasa. Bahkan turis mancanegara juga terkagum-kagum melihat keindahan alam di Palu, Sulawesi Tengah yang dilintasi gerhana matahari total. Kita langsung menuju ke Ternate, Arif dan Mita. Nanti kita ajak pemirsa bagaimana proses gerhana matahari total langsung dari Palu bersama Ruli. Ini adalah di wilayah Ternate, Maluku Utara. Sudah ada sedikit apa ya namanya ya, celukan gitu ya mungkin ya. Kalau kita boleh menggunakan bahasa yang mudah, yang gampangnya begitu, dari piringan, tampilan piringan matahari ini sudah ada celukan sedikit begitu, yang seharusnya mungkin di wilayah Ternate kan total ya. Betul. Oke, tapi memang belum waktunya, belum waktu yang ditunggu-tunggunya begitu ya. Baik, kita langsung menuju ke Bangka Belitung. Indi Rahmawati sudah siap mengabarkannya. Indi, bagaimana kondisi di Bangka Belitung? Silakan Indi. Ya, Mita dan Rivi, nampaknya Anda yang berada di Jakarta jauh lebih beruntung ya, karena bisa menyaksikan matahari begitu clear, begitu jelas. Sementara di kawasan Tanjung Kelayang Belitung ini masih berawan, dan seperti prediksi yang sudah dilakukan oleh BMKG dan juga ilmuwan dari ITB Armi Susandi sebelumnya, yang sudah memperlihatkan bahwa wilayah ini akan tertutupi awan dan akan mengganggu pengamatan, tampaknya memang terjadi. Sampai dengan sekarang masyarakat yang berada di sekitar saya mungkin dari mana-mana sudah berkumpul di sini, bahkan dari sejak jam 5 pagi saya sudah melihat ada banyak mobil, motor kemari, nampaknya belum bisa melihat matahari secara bulat atau bahkan tertutupi awan seperti yang Anda saksikan di Jakarta. Nah, ini adalah layar yang sedang Anda saksikan. Ini adalah suasana langit di kawasan Tanjung Kelayang Belitung. Memang hampir tidak bisa melihat bulatan matahari sama sekali. Ini bukan foto loh ya, bukan juga video record, bukan? Ya, ini adalah gambaran saat ini ya. Betul. Langsung di wilayah Bangka Belitung. Kalau tadi rekan Indi Rahmawati mengatakan tertutup awan, begitu ya? Iya. Tapi inilah adalah gambaran yang sekarang. Ya, ini tentunya menggunakan kamera khusus. Ya. Dengan tele khusus gitu maksudnya ya? Betul. Kalau kita lihat
sebentar lagi piringan bulan akan turun menutupi piringan matahari begitu ya. Dan menutup secara total tentunya ya. Betul. Walaupun memang bagi masyarakat yang berada di Tanjung Kelayang, Bangka Belitung masih menunggu karena masih tertutup awan kabar di sana. Nah, ini yang di sebelahnya kita? Yang di sebelahnya ini adalah gambaran wilayah di DKI Jakarta. Kamera yang kami ambil tepat di atas gedung TV One. Kawasan Jakarta Timur begitu. Sedikit saya sambil kita melihat visual terkini dari 2 titik begitu, ada Jakarta dan tadi juga ada di Tanjung Kelayang ya, Pantai Tanjung Kelayang di Belitung, Bangka Belitung. Ada informasi yang disebarluaskan oleh Pak Hari Tirtojatmiko dari BMKG. Ini potensi cuaca saat yang cukup bagus untuk pengamatan 3 lokasi, yakni Balikpapan, Palu, dan juga Ternate. Nah, lalu memang ini sangat bisa dikatakan lokasi yang mendukung untuk menikmati momentum gerhana matahari total. Nah, di lokasi tersebut. Yang sekarang kita saksikan adalah gambaran real time di Palu, Sulawesi Tengah. Oke. Palu ini juga merupakan wilayah yang dilalui gerhana matahari total. Ada berapa provinsi? 8 provinsi yang total akan dilewati oleh gerhana matahari total tentunya. Dari 11 atau 12 provinsi yang kabarnya dilintasi oleh gerhana matahari total. Sambil kita melihat, ini adalah suasana gambar terkini di Palu. Saya ingin mendengar suara Andromeda Mercury yang bisa menjelaskan secara real juga, secara konkret juga, apa yang terjadi di Palu. Andro. Arif, luar biasa, cuaca yang sangat dinamis karena awalnya prediksi dari BMKG Kota Palu menyatakan bahwa kondisi pada pagi hari ini di Kabupaten Sigi 50% berawal. Tapi kenyataannya pantauan kita bersama pada pagi hari ini begitu luar biasa dan indah sekali ketika piringan matahari sudah mulai perlahan tertutup oleh piringan bulan. Kita bisa saksikan bersama saat ini proses gerhana matahari secara bertahap sudah mulai terjadi. Saat ini jika Anda perhatikan di layar kaca kami, seperti halnya bentuk sabit seperti itu walaupun belum sepenuhnya, tapi diprediksi oleh para astronom dan juga peneliti di Palu, Sulawesi Tengah ini, di sini adalah titik yang paling jelas untuk melihat proses gerhana matahari total dengan persentase sekitar 100%. Pertama kalinya di Indonesia ini pernah terjadi pada tahun 1983 gerhana matahari, dan saat ini bisa Anda saksikan bersama fenomena yang sangat langka yang terjadi di Kabupaten Sigi tempat kami berdiri saat ini. Posisi matahari sudah mulai tertutup secara jelas. Dalam hitungan menit pun perlahan piringan bulan mulai bergeser kemudian bergerak menutupi piringan matahari. Diprediksi untuk waktu Indonesia bagian tengah gerhana matahari total akan terjadi pada pukul 8.37 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi artinya kalau di Jakarta mungkin sekitar pukul setengah 8 pagi GMT ini akan terjadi di sini. Durasi paling lama adalah di Desa Kota Pulu yang jaraknya sekitar 12 km di Kabupaten Sigi, di Dolo, di Sulawesi Tengah, tempat kami berdiri saat ini, dengan perkiraan waktu 2 menit 30 detik. Ini merupakan durasi paling lama karena beberapa titik lainnya di Sulawesi Tengah ini juga memiliki durasi yang berbeda-beda. Ada yang hanya 1 menit 50 detik, kemudian di Parigi 2 menit 1 detik. Beberapa wilayah ini begitu variatif durasi waktu untuk melihat gerhana matahari total. Ya, Mita, alhamdulillah ini detik-detik menjelang gerhana matahari total seperti yang diprediksi pukul 7.22 ya. Ini sudah hampir tertutup di kawasan Bangka Belitung dan tadi sempat awan juga bergeser. Saat ini adalah yang sedang Anda saksikan memang dari kamera kami yang berada di kawasan Tanjung Kelayang sudah hampir tutup seperti ini kurang lebih, dan masyarakat yang ada di pantai Tanjung Kelayang dari sejak tadi ketika awan terbuka mereka berteriak senang dan ketika awan tertutup mereka mengeluarkan suara-suara kecewa, tetapi saat ini nampaknya masyarakat sedang menikmati betul. Yang menggunakan kacamata tentu saja sedang menikmati betul bagaimana detik-detik bulan menutupi sinar matahari sehingga sebentar lagi mudah-mudahan bisa terwujud ya apa yang selama ini dinanti-nantikan dan dipersiapkan oleh beberapa pihak dan juga masyarakat di Indonesia terutama yang menyambut gerhana matahari total.
sedikit lagi, kalau saya melihat di Poso juga cukup cerah, Jakarta juga demikian, di Palu juga bisa dilihat ya. Bisakah saya bincang dengan rekan-rekan saya yang berada di Palu mungkin, Andro, apakah di sana juga masyarakat menyambut gembira mereka dan juga kontak langsung ke Gerhana Matahari Total. Saya akan mencoba mencari masyarakat yang ada di sini. Andro, sebentar Andro. Nah, ya, Indi, Anda bisa mungkin menyampaikan kondisi. Baik, Arif. Kondisi terkini Indi, silakan Indi. Ya, Rivi, betul. Jadi di sini gelap sekali. Anda bisa mendengar sendiri suara masyarakat di sini. Ada yang bertepuk tangan, ada juga yang meneriakan kata-kata Allahu Akbar juga, ada yang gembira luar biasa. Ya? Gimana? Luar biasa, Bu, luar biasa. Anda bisa mendengar ini gelap luar biasa. Ini memang wow, indah sekali. Ini indah sekali. Arif Fadil, ini indah sekali, luar biasa. Kami bisa melihat gerhana matahari total. Wow, ini kami bisa melepas kacamata. Kami bisa melepas kacamata karena memang ini adalah saat-saat aman melihat langsung seperti ini. Dan hampir semua masyarakat yang ada di Tanjung Kelayang mengabadikan dengan menggunakan ponsel mereka masing-masing. Luar biasa, Rivi, Mita, seandainya Anda berada di sini ini merinding. Anda sudah bisa dipastikan bisa merasakan keagungan Tuhan Yang Maha Esa, bahwa ini bisa terjadi, bahwa saat ini, detik ini, bumi, bulan, dan matahari berada di satu garis untuk kawasan Bangka Belitung, untuk di pantai Tanjung Kelayang. Ini luar biasa. Kalau Anda melihat dan berada di sini, di horizon itu warnanya seperti sore ya, warnanya kuning di horizon, begitu ya, di garis laut begitu yang paling ujung warnanya kuning seperti maghrib begitu. Kalau Anda bisa melihat, dan ini masih berlangsung. Waktu kami yang berada di Tanjung Kelayang bisa menyaksikan dengan mata telanjang pada saat gerhana matahari total ini hanya sekitar 2 menit saja. Bintang kelihatan. Gelap. Sayang sekali awan sekarang mulai menutupi matahari, tetapi suasana masih gelap. Dina Ibrahim dari istri Rasulullah Maria Al-Ibtiyah meninggal tepat pada saat terjadinya gerhana matahari 13 abad silam. Namun Rasulullah berkata bahwa gerhana matahari merupakan murni sebuah fenomena alam, dan kepada umatnya Rasulullah berpendapat gerhana tidak ada hubungannya dengan mitos yang dibuat manusia. Untuk itu perintah sholat kusuf atau khusuf atau sholat gerhana matahari dan bulan merupakan upaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa tidak ada hal lain berkaitan dengan itu kecuali kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala merekayasa sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, alhamdulillah senang sekali saya Zizi Syahab bisa hadir menemani Anda dalam acara Makna dan Peristiwa, mengangkat peristiwa yang terjadi di sekitar kita dengan mengungkap makna yang ada di dalamnya. Dan hari ini sesuai dengan fenomena yang terjadi pada hari ini mengenai tabir itu bernama gerhana. Jadi sekarang ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Jajal. Beliau merupakan antropolog UI. Ya, dan hari ini kita sudah melihat ada beberapa titik yang terjadi di Indonesia ya Pak mengenai gerhana matahari total. Dan sebenarnya Pak, walaupun sudah banyak orang tahu mengenai apa sih gerhana matahari itu, bisa dijelaskan sedikit Pak, sebenarnya apa gerhana matahari total itu Pak? Ya, sebagaimana sudah diketahui umum bahwa gerhana matahari total itu adalah satu fenomena alam ya. Di mana matahari, bulan, dan bumi itu berada satu garis lurus. Lalu sinar matahari itu terang oleh bulan.
sebetulnya bulan tuh jauh lebih kecil daripada matahari, bahkan jauh lebih kecil daripada bumi. Namun karena letak bulan dan bumi itu jauh lebih dekat dari matahari, maka seolah-olah sinar matahari itu terhalang oleh bulan. Jadi gelap total ya Pak ya? Seperti gelap total. Nanti kita akan lanjutkan. Sekarang kita akan mendengarkan dan melihat situasi di Bangka Belitung bersama Mbak Indi Rahmawati. Silakan Mbak Indi. Zizi, ini kami masih berada di Pantai Tanjung Kelayang dan kalau melihat menitnya gerhana matahari sebagian berakhir pukul 8:37 waktu Indonesia Barat, dan kalau saya menyaksikan sekarang detik ini memang matahari sudah bulat sama sekali, tidak tertutup oleh bulan sama sekali dan sudah kembali normal seperti biasa di kawasan ini, tetapi masih banyak masyarakat yang masih menikmati suasana pantai di Tanjung Kelayang ini. Halo, selamat pagi. Halo. Pagi. Ini dari mana aja ini? Dari Tanjung Pendam. Tanjung Pandan. Tanjung Pandan sama. Tangerang. Wah, ada yang dari Tangerang. Yang Tangerang dulu ya, lebih jauh dulu. Ini yang dari Tangerang datang ke sini jauh-jauh memang khusus untuk menyaksikan gerhana. Iya, sebenarnya sekalian liburan juga. Speechless, subhanallah, nggak bisa berkata-kata lah gitu ngelihatnya. Pernah melihat sebelumnya? Di TV. Di TV sama di YouTube ya, di Google. Kalau tadi pada saat melihat apa yang dirasakan? Luar biasa ya, ciptaan Tuhan begitu indah begitu, dan ini cuman seumur hidup satu kali mungkin bisa ngelihat dan bersyukur bisa melihat tahun ini begitu. Oke, bersyukur sekali. Saya mau dengar Mbaknya nih. Tadi pasti mengucapkan alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar juga dan semua sampai berlinang air mata nggak? Kalau berlinang air mata sih sebetulnya enggak. Cuma alhamdulillahnya dikasih kesempatan buat melihat salah satu fenomena alam dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukurlah bisa melihat sesuatu yang sangat jarang terjadi, dan kebetulan kan saya asalnya Tangerang dan kebetulan juga tinggal di Belitung. Jadi ini kesempatan yang sangat jarang sekali. Kesempatan jarang sekali dan entah kapan akan bisa lagi begitu ya. Tadi melihat pada saat matahari ditutupi oleh bulan penuh, Mas? Iya, melihat. Itu betul-betul luar biasa indah. Luar biasa, Mbak. Nggak terungkapkan dengan kata-kata. Pada saat melihat tadi reaksi dari Mas gimana? Lebih ke apa ya? Wah, nggak nyangka bisa ngelihat, terus juga bersyukur sih bisa ngelihat keindahan alam, fenomena lah. Oh, fenomena. Sempat ngerekam video? Ngerekam video sempat. Dapat penuh? Dapat dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Terus kamu mengucap apa saja tadi? Hore, subhanallah. Baik. Oke Zizi, jadi kalau Anda berada di sini di pantai Tanjung Kelayang, mungkin Anda bisa merasakan bahwa ucapan-ucapan Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan tasbih semuanya berkumandang di sini. Hampir semua masyarakat yang berada di sini merasa bahwa kita sangat kecil, bahwa kita tidak ada apa-apanya pada saat kejadian alam atas kehendaknya, Zizi. Allah, luar biasa. Terima kasih Mbak Indi dan teman-teman di sana, selamat menikmati pemandangan alam yang luar biasa. Dan setelah dari Bangka Belitung, langsung saja kita lihat pemandangan di Palu. Ada Mbak Mira di sana. Seperti apa di sana, Mbak Mira? Silakan. Tidak jauh berbeda seperti di Bangka Belitung. Semua masyarakat yang menyaksikan gerhana matahari total di Kota Pulu, Kabupaten Sigi ini juga mengucap Subhanallah, Allahu Akbar saat melihat gerhana matahari total. Dan memang sekarang masyarakat sudah mulai memasuki kawasan lapangan yang tadi kita gunakan untuk memantau titik gerhana matahari total, di mana pada saat itu ada sekitar ratusan, bahkan ratusan ilmuwan begitu dari mancanegara, baik dari Amerika, Kanada, Australia, mereka semua berkumpul di Indonesia, tepatnya di Kota Pulu, salah satu titik pemantauan gerhana matahari untuk melihat secara langsung momen-momen yang langka seperti ini sih. Dan sekarang saya sudah bersama salah satu perwakilan dari BMKG, yaitu Bapak Petrus, begitu, untuk menjelaskan bagaimana sih proses dari gerhana matahari total. Ya, fenomena alam gerhana matahari total yang pada hari ini kita saksikan sangat indah. Kita lihat bersama bahwa sentuhan awal ketika piringan bulan mendekat ke piringan matahari kurang lebih jam 7.27. Artinya perhitungan secara empirikal saya kira tidak terlalu meleset jauh. Kemudian fase kedua adalah masuk
ke fase gerhana matahari total kurang lebih 2 sampai dengan 3 menit juga kita saksikan secara bersama. Begitu indahnya corona, biasan cahaya di matahari ketika terhalang oleh bulan. Kemudian 30 kurang lebih jam 10 sekarang ini matahari akan bulatan penuhnya. Kita akan lihat ketika piringan bulan lepas secara sempurna dari piringan matahari. Kita akan saksikan kurang lebih 10 menit ke depan. Pak, dari banyaknya titik di Sulawesi Tengah, mengapa BMKG memilih Kota Pulu sebagai titik pemantauan begitu, Pak? Ya, Kota Pulu menjadi titik utama para peneliti dan BMKG karena Kota Pulu dilintasi gerhana matahari total yang kita nikmati kurang lebih 2 sampai dengan 20 detik. 2 menit 20 detik. Artinya durasi ini saya membandingkan dengan di Kota Palu sendiri. Palu durasinya 2 menit, kemudian mengarah ke selatan seperti di Kota Pulu 20 detik. Ini adalah satu durasi yang diburu oleh para peneliti karena ini gerhana matahari total yang melintasi daerah Sulawesi Tengah khusus untuk di Kabupaten Sigi. Terima kasih Pak Petrus atas informasinya. Ya memang selain itu, BMKG juga menyediakan LCD TV untuk para masyarakat yang menyaksikan gerhana matahari total. Selain itu, para masyarakat dan tokoh-tokoh pejabat seperti Wakil Presiden Yusuf Kala serta menteri-menterinya juga melaksanakan sholat gerhana di Kota Pulu ini. Dan mereka pun turut menyaksikan gerhana matahari total hingga selesai. Sementara dari Palu kami kembalikan ke studio. Masya Allah, tidak kalah hebat dan meriah ya ternyata di Palu juga. Dan ternyata wisatawan asing juga datang ke sana dengan tujuan khusus untuk melihat seperti apa gerhana matahari total yang ada di Indonesia. Dan setelah ini kita akan bahas yang lainnya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Makna dan Peristiwa. Sempat tanya sama Pak Jajang tapi belum tanya sama Ustadz. Sebenarnya kalau dari pandangan Islam itu seperti apa sih gerhana matahari? Ya, gerhana matahari total ini sebetulnya bagi para sains dan orang-orang yang mengerti ilmu ini sebetulnya sejalan dengan Islam. Bahwa ini bukan tanda kiamat tapi isyarat bahwa kiamat bakal terjadi. Wa jumi asyamsu wal qamar, akan disatukan antara bulan dengan matahari. Jadi harus ada sikap positif setelah tahu bahwa gerhana adalah memang bukan tanda kiamat sekarang tapi isyarat bahwa nanti ketika matahari terbit dari barat itu nanti isyarat ilmiahnya itu sudah bisa menggambarkan sehingga rasio kita bisa sejalan dengan kitab suci. Nah, inilah bedanya sains yang didasari oleh epistemologi Islam dengan yang tidak didasari oleh epistemologi. Jadi misalnya kalau nggak pakai epistemologi ya udah datang bondong-bondong ke Indonesia, lihat kemudian selfie, kayak nggak ada Tuhan di situ. Sama dengan proses terjadinya hujan gitu ya. Hujan dari laut kemudian menguap, kemudian mengembun, kemudian turun ke gunung, muter kayak nggak ada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, kenapa ada sholat? Kenapa ada sholat? Karena di sini menggambarkan akan suasana yang mencekam. Rasulullah SAW memang tidak pernah sholat gerhana bulan. Yang ada adalah sholat gerhana matahari. Tapi itu menjadi sunnah kedua-duanya. Ini karena Rasulullah merasakan betapa mencekamnya suasana hari kiamat itu. Dan seharusnya orang-orang beriman itu mengambil ini sebagai pelajaran. Saya kira gitu. Oke, dan sebentar lagi kita akan lihat suasana di Palu. Nah, saat ini masih ramai di sana ya, Pak Jajang dan juga Ustadz. Dan sepertinya bukan hanya orang Indonesia yang ada di sana, tapi juga wisatawan asing. Seperti yang tadi Ustadz bilang, berbondong-bondong wisatawan asing datang ke sini hanya untuk melihat fenomena ini dan ya tidak didasari dengan keimanan itu mungkin. Dan seharusnya kita seperti apa sih? Ya, itulah saya bilang tadi, ketika ilmu, saya bilang sama anak-anak saya, nak, kalau kamu belajar bahasa Inggris supaya bisa bahasa Inggris, kamu gak akan pernah bisa menang melawan orang Inggris. Dia udah bisa bahasa Inggris sejak lahir. Begitu pula cara ilmu mereka dalam memandang alam ini. Kering daripada epistemologi tauhid, dasarnya, filsafatnya, dan gak punya tujuan akhir yang namanya secara eskatologis keakhiratan, itu gak ada. Yang namanya hari kiamat gak ada. Jadi akhirnya begini, datang ke Indonesia, nah orang Indonesia juga akhirnya terpengaruh. Jadi coba lihat, kapitalisasi gerhana lebih dominan ketimbang keimanan, ketimbang rasa takut itu. Inilah jadinya
Gitu. Iya, dan memang selain sholat gerhana matahari tadi, ada amalan lain nggak Ustaz yang harus kita lakukan? Rasulullah SAW, فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَدَعُوا Allah. Kalau kamu melihat gerhana itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dirikan sholat. Yang keempat, bersedekah. Itu tuh poinnya itu. Tahu nggak kenapa sedekah? Kenapa Ustaz? Kalau orang nanti di dalam kubur tahu betapa kiamat itu sangat besar, akhirat itu sangat berbahaya. Di dalam Al-Quran di surat Al-Munafiqun digambarkan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqu aku minas salihin. Tuhan, kenapa tidak kau tunda kematianku barang sebentar saja? Andai kau beri kesempatan kepadaku untuk bisa hidup lagi sebentar, aku akan beramal soleh. Dan amal soleh yang pertama kali ingin ku kerjakan adalah bersedekah. Kenapa? Karena harta inilah yang selama ini membentengi kita dengan iman kepada keakhiratan. Nanti setelah ini kita bicara, apa sih bahayanya orang kalau beriman kepada Allah tapi nggak beriman kepada hari akhirat? Betul. Apa sih bahayanya beriman kepada Allah, cinta Allah tapi tidak beriman kepada kiamat? Nanti kita cerita. Dan nanti kita juga akan bahas mengenai mitos-mitos yang terjadi ketika gerhana matahari ya Ustaz ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Makna dan Peristiwa. Ilmu pengetahuan tentang gerhana telah dikuasai umat Islam sejak zaman dahulu. Ilmu mengenai gerhana bahkan berperan penting dalam penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 silam oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Dalam usaha menaklukkan Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih sudah memperkirakan akan terjadi gerhana bulan pada saat itu. Sultan mendapat informasi dari penasihatnya di bidang astronomi, yaitu Syekh A'aq Syamsuddin. Kala itu, gerhana baik matahari maupun gerhana bulan dianggap sebagai pertanda buruk oleh rakyat Konstantinopel. Mereka beranggapan gerhana adalah pertanda akan mampu ditembusnya benteng pertahanan mereka yang terkenal kuat. Faktor psikologis itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih untuk melancarkan serangan. Sultan merencanakan 1 hari setelah terjadinya gerhana bulan sebagai tanggal penyerangan terakhir ke kota Konstantinopel. Dengan strategi perang yang matang, Sultan Muhammad Al-Fatih bersama pasukannya akhirnya berhasil merebut Konstantinopel dari tangan Romawi. Nama Konstantinopel akhirnya diubah oleh Sultan menjadi Istanbul dan menjadi salah satu kota peradaban Islam termaju di dunia. Jadi memang sebelum adanya ilmu sains yang modern seperti ini ya, hampir semua bangsa-bangsa yang ada di dunia ini percaya bahwa gerhana matahari itu bagian dari mitos atau mungkin yang memuja dewa-dewa atau hal-hal lain gitu. Kira-kira bisa dijelaskan Pak, seperti apa maksudnya? Iya, di belahan dunia yang namanya umat manusia secara kolektif itu dia punya sistem pemikiran sendiri, pengetahuan sendiri, kepercayaan sendiri untuk menafsirkan lingkungan alam di sekitarnya termasuk fenomena-fenomena alam. Dan apa yang dia tafsirkan itu juga untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan dia, di lingkungan mereka. Tentu supaya tidak terjadi kebingungan-kebingungan. Nah, apa yang mereka tahu, mereka pahami untuk menafsirkan dan menjelaskan itu disampaikan melalui cerita-cerita rakyat, apakah itu berupa mite, berupa legenda maupun dongeng. Sehingga berkaitan dengan gerhana matahari, ada banyak masyarakat yang mengkaitkannya dengan cerita-cerita tertentu yang menyebabkan terjadinya gerhana. Misalnya di India bahwa ada semacam mitologi mereka bahwa ada dewa bangsa iblis yang menyamar menjadi dewa untuk meminum satu air kehidupan. Air itu adalah jatahnya para dewa untuk kelanggengan hidup, tetapi iblis ingin juga dan dengan menyamar sebagai dewa, namun Dewa Surya memahami itu sehingga memberitahukan kepada dewa yang lain supaya si iblis itu dibongkar kedoknya. Dan oleh salah satu dewa
dipenggal lah lehernya gitu, tapi air itu udah masuk ke kerongkongan, sehingga kepala iblis itu tetap langgeng hidup, tapi dia dendam sama Dewa Surya yang memelihara matahari, maka matahari itu selalu berusaha untuk dicaplok. Nah, di Indonesia juga ada bahwa ada salah satu makhluk yang namanya Batara Kala ya, makhluk raksasa ya. Itu juga terpengaruh oleh kebudayaan Hindu ya, yang berusaha, Batara Kala yang berusaha untuk memakan matahari ya, sebagai ya penghancuran terhadap dunia yang merugikan manusia. Nah, fenomena itu yang kepercayaan itu, cerita itu sudah berakar turun-temurun pada masa itu ya Pak ya, sebelum Islam masuk ke kita ya. Sehingga itu untuk menjelaskan adanya gerhana, itulah sebabnya. Ada makhluk raksasa yang berusaha makan bulan itu, matahari ataupun bulan sama saja ya. Maka kalau itu terjadi kiamat, maka untuk mencegah bencana besar, maka manusia waktu itu melakukan berbagai macam cara, ya dengan cara ritual, dengan cara menabuh benda-benda keras segala macam. Dan ada yang ngumpet di kolong meja, ada yang ngumpet di kolong meja, gitu. Tutup jendela, tutup pintu, supaya takut kena musibah berupa tanda lahir berupa hitam. Oh iya, itu mitos yang sering terjadi orang tua zaman dulu kalau ngomong kalau lagi hamil. Kalau hitamnya di punggung mendingan lah, kalau hitamnya di muka kan. Iya benar. Tapi itu jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia, ya kepercayaan itu sangat berakar. Bahkan ketika Islam masuk ke kita baru awal-awal pun, maaf sampai tahun 50-an kepercayaan semacam itu masih belum hilang ya, masih belum. Sampai hilang. Sekarang juga, tapi sudah berkurang. Sekarang sudah ya? jauh, sangat orang Indonesia sudah pandai sekarang, dan para ustadz seperti Bapak ini berikan pencerahan yang luar biasa, sehingga tahayul-tahayul itu sudah mulai ditinggalkan. Kalau dari pandangan Islam sendiri gimana Ustaz? Ya, kita lihat ya, saya bilang tadi, fenomena gerhana matahari total ini adalah fenomena sebetulnya secara saintifik sudah diketahui sejak masa Islam. Tadi misalnya perang Muhammad Al-Fatih, ya, dia sudah punya ilmu falak jauh sebelum itu. Jadi secara astronomi mereka paham. Karena banyak manusia pada masa itu dilihat masih sangat kuat mitosnya, udah dipakai sekalian gitu untuk menghantam mereka. Secara Islam sendiri bahwa fenomena ini sebetulnya lagi-lagi untuk membuat kita semakin sadar bahwa kiamat itu akan terjadi, dan lupakan kepentingan-kepentingan keduniaan. Perbanyak untuk melakukan ketaatan-ketaatan, ya. Misalnya nih, habis sholat gitu ya. Habis sholat misalnya ya telepon ibu, datangi kedua orang tua, jangan selfie sendiri gitu, perbanyak ketaatan. Intinya kalau selfie rame-rame boleh ya Ustaz? Iya boleh lah sesekali, tetapi jangan sampai kemudian setelah itu lupa pada ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Dan boleh sambung ya? Boleh silakan. Dan itulah kehebatan ilmuwan Islam, bahwa Islam itu pada masa sebelum tahun 1500 dia punya ilmuwan-ilmuwan, termasuk ilmuwan sosial ya, yang handal, sehingga mereka mempelajari mitologi, bahkan kosmologi orang-orang Romawi yang akan jadi ditaklukkannya seperti itu. Jadi gini Pak, mistik di dalam Islam itu bukan ilmu. Mistik itu bukan ilmu, jadi ini menarik sekali. Itulah kenapa keilmuan di dalam Islam itu melihat segala sesuatu itu menjadi pada tempatnya. Jadi kalau kita lihat tuh tingkatan-tingkatan ilmu, yang paling tinggi itu kan wahyu, absolutely absolute. Yang kebanyakan orang pada tahapan kedua, relatively absolute. Jadi ilmu berdasarkan sebatas sains, sebatas indrawi, tapi itu tadi nggak ada orientasi ke akhiratannya, jadi kemudian menjadi ngeblur gitu. Tapi Pak, selain yang tadi kita sudah lihat mengenai Al-Fatih itu, bangsa-bangsa Islam lainnya yang sudah maju yang melihat gerhana matahari ini terus dikaitkan dengan mitos itu bangsa apa lagi Pak? Ya kalau Islam sudah pasti meninggalkan mitos-mitos seperti itu. Sudah tidak bahwa ada. Yang diajarkan Rasulullah. Pada masa itu bangsa Romawi. Ya kalau bangsa Romawi iya, bangsa Romawi. Sama ini juga Persia Pak. Persia. Di masa Rasulullah itu negara adikuasa yang maju, berkembang, tapi sangat kuat mistiknya dan mitosnya itu Persia dan Romawi. Kalau kira-kira kalau sekarang nih, Persia itu Amerika. Romawinya itu Eropa. Itu bangsa yang kelihatan maju, berkembang, tapi sangat kuat mitosnya. Dan itu jauh dari ilmu sebetulnya, akhirnya mereka hancur. Dan memang hal-hal yang begitu tertanam dalam alam pikiran manusia, apalagi itu namanya keyakinan, itu memang susah untuk cepat berubah ya.
Seperti nenek orang Indonesia sendiri pada tahun 50-an bahkan 70-an praktek-praktek non-Islami itu masih dijalankan. Nah, itu memang udah tertanam, tersosialisasikan itu selama berabad-abad ya. Ya, contohnya gitulah kalau di masa Persia itu kan Zoroaster itu penyembah api, penyembah dewa matahari. Sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, bangsa-bangsa mereka tuh maju secara peradaban materi, tapi menyembah bulan, menyembah matahari, menyembah bintang. Sampai sekarang penyembah itu tetap berjalan. Tapi so far alhamdulillah di Indonesia sekarang mitos-mitos yang seperti itu sudah mulai ditinggalkan ya. Ya sudah mulai ditinggalkan karena pertama ajaran Islam makin mantap ya, kedua teknologi juga makin dikuasai oleh bangsa Indonesia ini. Dan satu lagi, Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Setuju. Oke, perbincangan kita semakin seru karena selain masih ada pembahasan yang lain, jadi jangan kemana-mana, tetap di Makna dan Peristiwa.